Mural ini tak beda dengan sebuah pesan yang dikirimkan seseorang melalui pesan layanan singkat atau aplikasi WhatsApp. Pesan itu akan dengan mudah dihapus penerimanya, atau bahkan si pengirim akan diblokir karena pesan yang diterima sangat mengganggu atau tidak sesuai harapan penerima. Mural-mural yang membuat heboh belakangan ini tak lain bentuk komunikasi dengan cara yang lebih ekspresif dan memiliki banyak tafsir. Ini adalah sebenarnya pola-pola proses komunikasi yang dari zaman ke zaman inti atau modusnya hampir sama. Seseorang ketika mengalami sumbatan di dalam mengekspresikan pemikirannya, maka kemudian dia akan berteriak lewat media yang lain. Nah, pola komunikasi semacam ini diusung oleh beberapa pihak dan penempatannya media yang dipilih tentu saja adalah media yang gratis, media yang aman untuk dia mengerjakan, meluncaskan perasaan, pemikiran dan segala macam, dan mereka tidak akan peduli apakah karya mereka itu akan divandal, akan dihapus dan segala macam. Yang paling penting adalah selesai berkarya, mural itu atau graffiti itu, kemudian dia unggah untuk menjadi jejak digital di media sosial. Mural sebagai respon atas kinerja pemerintah ataupun kritik sosial bukanlah hal yang baru di Indonesia. Cukup banyak pelaku visual yang menjadikan ruang publik sebagai media menuangkan ekspresi, termasuk kritik terhadap penguasa. Kalau di ruang publik, ya kan pengennya kan pesan itu tersampaikan untuk orang banyak, supaya aspirasinya didengar, pandangan mereka direspon, entah positif atau negatif. Ya gue rasa sih itu ya emang pilihannya. Seniman kan juga rakyat kan harus berhak bersuara. Apa salahnya rakyat untuk bersuara? Karya visual jalanan ini kerap menimbulkan kegaduhan. Tak jarang, petugas secara reaktif menghapus pesan-pesan itu sebagai bentuk ketidaksepahaman. Kalau saya bukan pada masalah artinya ya, tapi saya melihat di situ ada pertarungan tanda. Pertarungan tanda dari si komunikatornya, dalam hal ini si seniman muralnya itu, dengan siapapun yang melihat. Karena di dalam mural itu kemudian terjadi pelepasan konteks gitu loh. Konteks yang dibuat oleh senimannya barangkali akan memasuki wilayah bebas konteks, kemudian diinterpretasikan dan dimaknai apapun. Tetapi yang jelas, ini kan semuanya serba berjarak. Ketika memahami dengan perasaan dan pemikiran tertentu, maka kemudian keluarannya juga akan menjadi tertentu satu. Nah, tertentu satu itu dilihat oleh pihak yang lain karena proses amplifikasi di media sosial, maka akan terbentuk makna tertentu dua, tertentu tiga, dan seterusnya. Yang barangkali itu tidak seperti yang diharapkan atau tidak seperti yang diinginkan oleh si pembuat mural itu. Nah, ini yang susahnya melakukan proses komunikasi visual di ruang publik adalah semacam itu. Polemik mural ini menandakan adanya hambatan dalam komunikasi dan kian terbatasnya ruang berekspresi. Saluran-saluran komunikasi untuk menyampaikan pendapat dan isi hati masyarakat tidak terbangun dengan baik. Kalau diajak berdialog, ya dengarkan dulu. Jangan kemudian baru satu kata atau dua kata sudah dipotong dan dimaknai.